Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama saya Arif. Nah, di sesi kali ini kita akan membahas mengenai cloud service dan cloud computing. Sebenarnya kalau kita pahami dalam konsep arsitektur komputer atau jaringan, sebenarnya ada namanya sinkronisi data. Nah, sinkronisi data ini memiliki dua atau lebih device yang kita bisa gunakan. Contohnya seperti apa? Ya, kalau kita misalnya jalankan membuka aplikasi di dalam komputer, terusnya kita punya tablet, kita punya lagi namanya iPhone, smartphone, terusnya ada lagi namanya device lain. Nah, itu sebenarnya kita bisa menjalankan satu sinkronisasi. Sebagai contoh lagi, misalnya kalau kalian menggunakan mungkin saya ngomong agak merek sedikit ya. Nah, iPhone misalnya, smartphone. Nah, itu ada di Mac, kita bisa sinkronis data kita menggunakan tablet untuk tabletnya, kita bisa menggunakan iPhone-nya atau menggunakan iPod. Nah, semuanya sinkronis datanya berjalan dengan berdasarkan satu aplikasi, yaitu kita menggunakan namanya iPhone ID, ya kan, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat lagi, itu ada kaitannya dalam penggunaan namanya cloud. Nah, cloud itu ada beberapa layanan yang bisa disediakan, baik namanya cloud storage, yaitu tempat penyimpanan yang ada di internet, ya. Terus ada namanya cloud application. Nah, ini bisa kalau kita cloud application contohnya kayak kita menggunakan Google Doc, ya kan, terusnya Google Drive, ya. Apalagi misalnya email, nah itu menggunakan cloud application. Terus ada lagi namanya generation cloud computing. Nah, generation ini adalah modelnya dia membuat generalisasi tentang penggunaan dari cloud. Jadi kalau cloud itu sebenarnya kita mengenal namanya virtualisasi, kita mengenal namanya jaringan server, kita mengenal namanya adalah untuk network juga. Nah, tiga hal itu menjadi suatu generalisasi yang kita harus pahami penggunaannya. Teknologi cloud menawarkan dua fitur penting. Yang pertama, elastisitas. Karena teknologi cloud ini memungkinkan penyedia untuk mengubah jumlah pemesanan dedikasi untuk pelanggan tertentu. Jadi, kalau kita lihat sistem cloud ini mengalokasikan beberapa komputer. Jadi, kalau kita bayangkan gini, kita tahu mungkin pas menggunakan cloud, kita tinggal gunakan aja, kita tinggal server. Sebenarnya di balik itu ada beberapa server atau storage yang kita gunakan untuk mengakomodir pembentukan dari sistem kita. Nah, saya bilang simpelnya adalah OS dalam OS. Jadi misalnya kalau kalian menggunakan sistem operasi Windows, Mac, nah itu ada suatu tools, misalnya kalau kalian pernah gunain, ada Winbox. Nah, Winbox itu sebenarnya membuat suatu virtualisasi. Jadi kita bisa menggunakan itu untuk membuat suatu virtualisasi server, sehingga kita bisa menginstal OS lain di dalam komputer kita. Nah, itu secara simpelnya seperti itu. Terus ada lagi namanya pay for use. Jadi sebenarnya provider itu udah menyediakan alokasi, tapi dia meminta pembayaran ketika apa yang kita gunakan. Nah, itu kalau kalian atau teman-teman bisa lihat dalam apa yang ditawarkan, kita bisa melihat ada beberapa provider. Contohnya ya tadi ada AWS, ada Azure, kita bisa lihat apa yang mereka tawarkan, berapa instan. Nah, itu kita harus perhatikan juga, sehingga ketika apa yang kita bayarkan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, banyak perusahaan sudah mengimplementasikan cloud ini karena beberapa kelebihan dari penggunaan cloud. Ya, pertama, cloud ini bisa mempunyai dua keuntungan dalam menjalankan suatu perusahaan. Pertama adalah mengurangi OPEX, pengurangan operasional. Karena kalau kita menyediakan suatu perangkat, ya, perangkat keras atau resource, nah itu butuh lebih mahal ya. Contohnya misalnya gini, kalau kita membeli nih license, terusnya kita membeli lagi untuk pembelian hard disk, komputer. Nah, kita bisa bayangkan beli komputer sendiri udah berapa? Ya, terus beli lagi untuk hard disknya, beli memori lagi penambahan. Sedangkan kita memberikan suatu layanan cloud, harganya misalnya hanya ratusan ribu. Nah, kita bisa pakai dalam waktu setahun. Nah, karena maintenance-nya itu perlu setiap bulan, setiap tahun ya. Nah, pembayarannya kan lebih murah kalau kita model Apple to Apple-nya. Terus ada lagi mengurangi capex. Nah, ini pengurangan namanya modal. Nah, perusahaan yang menggunakan penyedia cloud tidak perlu memperoleh atau meningkatkan komputer server, karena
kita hanya tinggal menggunakan. Kita tidak perlu namanya memikirkan untuk upgrade server. Kalau kita lihat dalam strategi IT biasanya karena setiap 5 tahun kita harus ganti perangkat nih, ganti komputer, ganti server. Nah itu dengan menggunakan cloud kita tidak perlu memikirkan itu lagi. Kita hanya tinggal menggunakan saja dan membayarnya. Gitu. Nah, cloud computing juga sekarang marak digunakan di IoT. IoT ini merujuk pada proses sensor dan aktuator. Nah, sensornya ini untuk perangkat dia kan karena sensor itu menverifikasi apa yang ada di dalam lingkungannya. Ada lagi akuator. Nah, akuator ini perangkat yang mengubah atau mengendalikan lingkungan mereka. Jadi, ketika dia udah mengenai suatu sensor, nah akuator ini akan bekerja. Jadi, dia akan mengkolek datanya ke dalam data sistem. Gitu. Nah, cloud ini ada dibagi juga beberapa kategori. Ada public cloud yang bisa diakses oleh internet, ya. Nah, terus ada private cloud. Jadi, cloud-nya, sistemnya ada di cloud, tapi hanya dia boleh diakses oleh orang tertentu atau di perusahaan tertentu, ya. Nah, ini banyak yang digunakan saat ini. Ada lagi hybrid cloud. Hybrid cloud ini adalah perpaduan antara private maupun public. Nah, kenapa banyak orang menggunakan, kita perlu mengetahui jenis-jenis ini karena kita utamanya adalah bagaimana mengamankan data kita sehingga tidak bisa diakses. Nah, kita bisa memilih dari kategori ini. Oke, nah sekian untuk sesi kali ini yang saya dapat sampaikan. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya.